Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Selasa 10 Januari 2017 Sejumlah informasi menarik dapat Anda simak sesaat lagi. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku. Antrian kendaraan terjadi di sejumlah SPBU Namlea, Kabupaten Buru beberapa hari terakhir. Petugas SPBU utamakan layani pengecer BBM subsidi. 2 oknum polisi digrebek pakai narkoba. Pemirsa, demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar bersama saya edisi malam ini. Dan bersama saya Abraham Soplantila, kini kita ikuti Maluku. Pemirsa, antrian kendaraan terjadi di sejumlah SPBU beberapa hari Kabupaten Buru beberapa hari terakhir. Akibat ulah antrian itu terjadi akibat ulah petugas SPBU yang menjual premium kepada pengecer yang menggunakan jerigen. Sementara Pertamina akan membatasi pasokan BBM. Antrian panjang ini mulai terjadi sejak pukul 8 pagi di beberapa lokasi SPBU Namlea, Kabupaten Buru hingga siang. Pengguna BBM bersubsidi terpaksa mengantri karena kesulitan mencari BBM jenis premium. Umumnya kendaraan yang mengantri di SPBU adalah mobil berplat hitam dan angkot serta sepeda motor. Mereka rata-rata mengkonsumsi BBM premium antara 5 hingga 30 liter per hari. Antrian BBM jenis premium di kota Namlea ini sudah berlangsung beberapa minggu terakhir, diakibatkan pasokan BBM jenis premium ini mulai dibatasi. Sementara petugas SPBU dengan seenaknya menjual kepada pengecer BBM di pinggir jalan yang membeli dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang banyak. Kontributor TVRI Maluku di Namlea yang hendak mengambil gambar antrian dan penjualan kepada pengecer itu mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari petugas SPBU. Mereka mencoba menghalang-halangi pengambilan gambar di lokasi itu. Hingga saat ini belum ada tindakan lanjutan terkait antrian BBM dan penjualan kepada pengecer tersebut. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di beberapa lokasi di Kota Namlea, Kabupaten Buru lebih mengutamakan melayani konsumen pengecer BBM ketimbang pengendara mobil dan motor. Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan bermotor di SPBU. Beberapa hari terakhir ini kondisi SPBU di beberapa lokasi di Kota Namlea, Kabupaten Buru terlihat antrian panjang kendaraan bermotor yang hendak mengisi bahan bakar. Para petugas SPBU lebih mengutamakan melayani konsumen pengecer BBM yang menggunakan jerigen dalam jumlah yang cukup besar. Konsumen pengecer BBM yang memakai jerigen dengan mudah mendapatkan bahan bakar bensin premium. Bensin premium yang dibeli kemudian diangkut dengan mobil dan sepeda motor mereka dalam jumlah yang cukup banyak. Aktivitas ini hampir setiap hari terjadi. Bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya premium, telah dipasokkan di tiap SPBU di Kota Namlea oleh pihak Pertamina sebanyak 2-3 tangki ukuran 5.000 liter. Bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya premium, telah dipasokkan di tiap SPBU di Kota Namlea oleh pihak Pertamina sebanyak 2-3 tangki ukuran 5.000 liter. Namun premium tersebut langsung habis karena petugas SPBU lebih banyak menyalurkan ke penjual BBM enceran di pinggir jalan yang memakai jerigen. Hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang terkait hal itu. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, 2 oknum anggota polisi terjaring razia narkoba yang dilaksanakan Senin sore di kawasan Karangpanjang. Selain 2 oknum polisi itu, seorang warga juga terjaring dalam razia tersebut. Ketiganya kini sementara diperiksa secara intensif oleh Satuan Narkoba Polres Ambon secara tertutup.
3 orang terjaring dalam razia yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Ambon di kawasan Karangpanjang Senin sore. Mereka diduga sementara mengkonsumsi narkoba. 2 diantaranya adalah oknum anggota polisi. Saat ini mereka diamankan di Mapolres Ambon dan diperiksa secara tertutup oleh Satuan Narkoba Polres Ambon. Kedua oknum polisi tersebut adalah EH yang bertugas di Satuan Brimopolda Maluku dan AK yang bertugas di Satuan Intel Polres Ambon. Seorang lainnya adalah tukang ojek dengan inisial FS. Saat dikonfirmasi siang tadi, Paur Humas Ibtu Niko Anakota mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait hasil tes urin ketiganya. Kapolres Ambon, AKBP Harold Huai, saat dikonfirmasi pun membenarkan adanya penangkapan kasus narkoba tersebut. Namun pihaknya juga masih menunggu hasil tes urin para tersangka. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa Kepolisian Resort Pulau Buru belum lama ini menangkap salah seorang pelaku jual beli emas Grandeng di Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru. Tersangka dengan inisial S itu diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Belum lama ini, Kepolisian Resort Pulau Buru berhasil menangkap salah seorang pelaku yang melakukan jual beli emas tanpa izin di Desa Grandeng, Unit 11, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru. Pelaku yang berinisial S ini diketahui membeli emas yang masih tercampur dengan pasir. Emas tersebut kemudian dimurnikan dengan cara dibakar hingga emas dan air raksa terpisah. Setelah itu, pelaku diduga menjual kembali emas hasil olahan yang telah dimurnikan tadi kepada pembeli lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Treskrim Polres Pulau Buru, AKP Yul Henry. Tersangka saat ini diamankan di Lapas Cikumerasa, Namlea. Menurut Yul Henry, tindakan tersangka melanggar Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Anggota kami sudah melakukan penangkapan terhadap orang yang sudah melakukan penampungan, pengolahan, pemurnian, dan penjualan emas tanpa izin di unit 11. Jadi sudah dilakukan penangkapan dengan barang bukti 12 butir emas, 1 timbangan dan 1 alat bakar emas. Kami menerapkan pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang minerba dengan ancaman maksimal 10 tahun atau denda sebanyak 100 juta. Terhadap tersangka atas nama Sudirman sudah dilakukan penahanan. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti akan diserahkan ke kejaksaan untuk kepentingan proses hukum selanjutnya. Dari Namlea, Eren Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Maluku Antarnusa. Kini kita menuju ke berita selanjutnya. Seorang pemuda nekat mencoba memperkosa anak di bawah umur di Batu Tagepe, Kompleks Tain, Desa Batu Merah, Sabtu malam lalu. Tersangka saat ini diamankan di Mapolres Ambon. Lelaki berinisial LF alias Fandi 20 tahun digelandang ke Mapolres Ambon akibat nekat mencoba memperkosa gadis di bawah umur. Saat itu tersangka mengantar korban ke Pasar Mardika untuk membeli barang keperluan korban. Namun sepulang dari pasar, tersangka tidak membawa korban pulang tetapi membawanya ke tempat lain. Tersangka membawa korban ke kawasan Stein. Di tempat itulah tersangka melakukan aksinya. Korban berteriak minta tolong, beruntung ada warga yang melintas di lokasi kejadian. Oleh warga itu, tersangka dibawa ke Mapolres Ambon. Tersangka diketahui berpacaran dengan korban, namun baru menginjak 2 hari. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di rutan Polres Ambon. Cium dia saya mau kah dia saya mau? Dia saya mau. Sumpah dia saya mau dulu
Tersangka dijerat dengan pasal 285 KUH pidana tentang percobaan perkosaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Penasihat hukum Syarif Tuharea menyebutkan dakwaan jaksa kabur dalam perkara tindak pidana korupsi dana reboisasi di Kabupaten Buru tahun 2010. Sidang eksepsi penasihat hukum itu digelar Selasa siang di Pengadilan Negeri Ambon. Koordinator Tim Penasihat Hukum Syarif Tuharea terdakwa kasus korupsi dana reboisasi di Kabupaten Buru Selatan, Piston Noya mengatakan kliennya diangkat sebagai aparat sipil negara ASN pada 12 Desember 2011. Yang bersangkutan mendapatkan SK sebagai bendahara proyek pada Dinas Kehutanan tertanggal 5 Januari 2012. Sedangkan dalam dakwaan JPU dikatakan kasusnya terjadi pada tahun 2010 hingga 2012. Artinya terdakwa Syarif Tuharea mempertanggungjawabkan penyelewengan sejak dirinya belum menjadi pegawai maupun bendahara. Penjelasan tim kuasa hukum disampaikan saat penyampaian eksepsi atas dakwaan JPU Kejari 6 Lea Ridho Sampe dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tipikor pada kantor Pengadilan Negeri Ambon Selasa sore. Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan pada tahun anggaran 2010 melakukan program reboisasi dan pengkayaan hutan senilai 2,6 miliar di kilometer 6 Dusun Namrina, Desa El Fule, Kabupaten Buru Selatan yang bersumber dari dana bagi hasil maupun reboisasi. Menurut kuasa hukum, waktu penetapan pertama sesuai kontrak kerja selama 90 hari. Namun ketika ditandatangani dan diusulkan ke keuangan, tidak ada uang. Dengannya diperpanjang lagi dari 90 hari menjadi 180 hari kerja tahun 2010. Pada bagian lain, anggaran reboisasi ini adalah dana yang sudah siap dan selalu ada. Kalaupun tidak dilakukan reboisasi, maka dana tetap parkir dan tidak bisa dipakai untuk keperluan lain sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Kuasa hukum meminta Majelis Hakim menolak dakwaan itu karena kabur dan tidak jelas. Majelis Hakim juga diminta membebaskan terdakwa dan segera dikeluarkan dari tahanan. Eksepsi ini kami minta untuk yang bersangkutan dibebaskan dari dakwaan. Kenapa? Karena kami menganggap dakwaan ini obskur, kabur, tidak jelas, sehingga terdakwa akan membela diri pada bagian yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam dakwaan ini kontraktor tidak dilibatkan. Panitia pelelangan tidak dilibatkan sebagai terdakwa. Kemudian Papalia nih, dia juga tidak dilibatkan dalam terdakwa. Jadi ada banyak kekurangan dari dakwaan ini, sehingga kami minta supaya terdakwa kami, klien kami dibebaskan dari dakwaan. Sidang kasus korupsi dana reboisasi di Kabupaten Buru Selatan dengan terdakwa Syarif Tuharea akan dilanjutkan besok dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi kuasa hukum. Rahmalatu Konsina, Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, pasca banjir yang melanda Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur pekan lalu, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur melakukan normalisasi sejumlah sungai di sana. Masyarakat setempat dilibatkan dalam normalisasi sungai dan pembersihan lingkungan, termasuk saluran air atau selokan di Kota Bula. Sungai yang dinormalisasi diantaranya Sungai Wagondal. Sungai ini terbilang rawan meluap saat musim hujan. Selain mengangkat lumpur dan sampah dari sungai, normalisasi dilakukan juga dengan membuka daerah aliran sungai. Hal ini dilakukan agar saat hujan deras, sungai itu tidak meluap dan masuk ke pemukiman warga di bantaran sungai. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur
juga merencanakan pembangunan talit di sepanjang aliran sungai. Namun, anggaran untuk maksud itu belum dialokasikan dalam APBD tahun ini. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Kota Bula pada awal pekan lalu mengakibatkan sejumlah wilayah di Kota Bula terendam banjir. 3 orang anak dilaporkan meninggal dunia akibat terseret banjir dan tertimpa pohon tumbang. Selain melakukan normalisasi sungai, pemerintah Seram bagian timur juga memberdayakan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa serta masyarakat untuk membersihkan lingkungan, terutama selokan di sekitar tempat tinggal masing-masing secara rutin. Warga juga dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan. Mulai saat ini melakukan konsolidasi dengan kepala-kepala desa dan mengajak semua masyarakat lewat kepala desa untuk membudayakan kerja bakti pembersihan lingkungan secara rutin, ya. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin tidak akan banyak terjadi penumpukan sampah atau sumbatan-sumbatan pada aliran-aliran air, got, selokan di lingkungan masing-masing, dan saya yakin itu akan mengurangi potensi banjir yang selama ini sering terjadi. Fahri Al-Katiri mengatakan, dengan pembersihan lingkungan serta selokan secara baik dan kebiasaan masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, maka diharapkan dapat memperkecil potensi banjir di Kota Bula. Dari Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Mansyur Bainau melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Maluku Antar Nusa, dan kini kita menuju ke berita selanjutnya. Pemirsa, harga ikan di pasar tradisional Mardika mulai turun. Bila sebelumnya satu loyang ikan momar dijual dengan harga Rp500.000 hingga Rp800.000, maka hari ini turun menjadi Rp400.000 sampai Rp500.000. Sementara harga cabai rawit melonjak menembus angka Rp120.000 per kilogramnya. Harga ikan di tempat pelelangan ikan Pasar Mardika hari ini mulai turun. Salah satu juru lelang di Pasar Mardika, Kota Ambon mengatakan, beberapa hari kemarin harga ikan momar ukuran sedang hingga besar di pasaran berkisar antara 5 sampai dengan Rp800.000 per loyang. Sementara untuk ikan kawalinya bisa mencapai Rp1 juta per loyang. Tingginya harga ikan itu disebabkan karena pasokan ikan segar di pasar itu sangat minim. Sementara hari ini seiring dengan semakin membaiknya cuaca, harga ikan di pasar mulai turun. Hari ini dari Latuhala, dari Seram. Iya, harga perusahaan Pak. Kalau harga perusahaan, kalau di pasar kurang dari 400, dari perusahaan nambah 3,5. Perusahaan 3,5, jadi di pasar tetap 400. Ikan tongkol ukuran sedang dijual dengan harga Rp20.000 per 3 ekor. Sementara itu hari ini ikan kawalinya ukuran sedang dijual pedagang dengan harga Rp55.000 per ekor. Para pedagang ikan mengaku selain ikan kawalinya, semua ikan di Pasar Mardika mengalami penurunan harga. Harga ikan kawalinya cukup tinggi karena minimnya pasokan. Harganya sekarang bagaimana? Turun atau naik? Ada murah? Dari macam-macam, ada dari Latuhalat, ada Tulehu, ada dari Haya, gitu, Seram, dan semua tergantung dari keadaan juga. Kalau ikan mahal berarti penjualan juga dia mahal. Sekarang penjualan bagaimana? Penjualan pasarannya agak dingin tuh, jadi sesuai dengan keadaan penjualannya murah. Sementara harga cabai rawit di Pasar Mardika terus melonjak. Bila pekan lalu pedagang masih menjual cabai dengan harga Rp80.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp120.000. Untuk sementara Pak, 1 kilo kenal 120, 100 hingga 120 Pak. Kalau kemarin berapa? Kemarin 190. Kalau Cilibo besar? Cilibo besar kenal 30, 25 hingga 30 per kilo. Sebelumnya? Sebelumnya
hingga 26. Tingginya harga cabai disebabkan karena pasokan cabai dari Pulau Seram maupun Pulau Buru ke Kota Ambon sangat sedikit. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, pasca tenggelamnya KM Karamando di perairan Jailolo beberapa waktu lalu, angkutan kapal laut berkurang dan dirasakan kurang aman melayari perairan tersebut. Karenanya, Gubernur Maluku Utara meresmikan 2 kapal penumpang untuk melayari rute Ternate Jailolo. Pemilik dan anak buah kapal dipesankan mengutamakan keselamatan penumpang. Dua kapal penumpang baru masing-masing KM Ashar Saputra 06 dan KM Ajukan Safrikam 01 kemarin secara resmi melayari rute Ternate Jailolo pulang pergi. Peresmian kedua kapal penumpang itu dilakukan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan Bupati Halmahera Barat Dani Misi. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba berharap pengoperasian kedua kapal penumpang itu dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi laut yang aman. Pasca tenggelamnya KM Karamando akhir Desember lalu, warga setempat kesulitan transportasi laut. Jumlah kapal berkurang sementara jumlah penumpang cukup banyak. Hal itu mengundang kekhawatiran warga akan terjadinya musibah serupa. Apalagi saat ini kondisi cuaca kurang bersahabat. Ini sebuah jawaban yang tepat sekali. Dengan kapal ini masyarakat bisa paling kurang sudah terselamatkan. Yang ada 2 musibah yang terjadi ini luar biasa untuk kita. Temannya Pak Bupati ini dengan kebijakan cepat. Bupati Halmahera Barat Dani Misi mengatakan sejumlah kecelakaan laut di Halmahera Barat merupakan pelajaran berharga yang diharapkan tidak terulang lagi. Moda transportasi yang aman dan nyaman bukan hanya menjadi kebutuhan, namun menjadi hak masyarakat. Pemerintah bertugas memfasilitasi hal itu. Nyawa itu tidak dibeli di toko loh, ya kan? Nyawa itu harganya tidak bisa dibayar oleh apapun. Nah, ini salah satu solusi bagaimana kita membuat atau memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat untuk bagaimana pengamanan terhadap angkutan laut ini agar jangan lagi terjadi musibah-musibah berikutnya. Usai diresmikan, dilakukan pelayaran perdana kedua kapal tersebut yang diikuti sejumlah petinggi di Maluku Utara. Warga pun dapat menggunakan kapal dengan daya angkut 250 orang itu dibanding menggunakan speedboat yang relatif berukuran lebih kecil dan kurang aman terutama saat cuaca buruk. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Setelah sempat dialihkan ke negeri Dai akibat persoalan politik beberapa tahun lalu, lokasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pulau Gorom, Seram bagian timur dikembalikan ke negeri Kataloka. Pemerintah negeri Kataloka menjamin kondisi keamanan di negeri itu guna mendukung aktivitas pemerintahan kecamatan. Dikembalikannya semua aktivitas pelayanan pemerintahan ke Kataloka karena aktivitas yang diselenggarakan di negeri dari 5 tahun terakhir kurang efektif serta tidak sesuai dengan regulasi pembentukan Kecamatan Pulau Gorom. Sesuai Perda Pembentukan Kecamatan, ibu kota Kecamatan Pulau Gorom adalah Kataloka. Sebelumnya, pada tahun 2011 lalu, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur mengalihkan aktivitas pemerintahan Kecamatan Pulau Gorom dari Kataloka ke Dai dengan mengontrak rumah warga setempat sebagai kantor kecamatan. Pengalihan semua aktivitas tersebut karena pemerintah Seram bagian timur saat itu berdalih kondisi keamanan di negeri Kataloka tidak stabil akibat gejolak politik pilkada Seram bagian timur. Pengalihan itu mendapat protes keras sejumlah elemen masyarakat dan pemerintah negeri Kataloka. Menurut mereka, kondisi keamanan di Kataloka tidak terganggu walaupun berlangsung pilkada. Pengalihan itu dinilai syarat kepentingan politik dan membuat aktivitas pemerintahan menjadi kurang efektif. Pengalihan itu juga mengakibatkan semua fasilitas pemerintahan Kecamatan Pulau Gorom yang telah dibangun di Kataloka tidak dimanfaatkan lagi. Kantor serta asrama pegawai kecamatan dibiarkan tidak terurus. Bupati Seram bagian timur Mukti Keliobas dalam surat keputusannya tertanggal 13 Desember lalu
mengembalikan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pulau Gorom ke Kata Loka guna memperlancar keaktivitas pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan. Kepala Wilayah Kecamatan Pulau Gorom, Mega Rodia Rumarei Watimena, mengatakan pihaknya segera melaksanakan keputusan Bupati tersebut. Dari Gorom, Kabupaten Seram bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Pemirsa, Sekda Provinsi Maluku Hamin bin Tahir mengatakan lelang jabatan yang dilakukan di lingkup pemerintah Provinsi Maluku saat ini mengutamakan kompetensi. Namun mereka yang nantinya dinyatakan lolos dalam lelang jabatan tersebut tidak serta-merta akan dilantik. Sekda Maluku Hamin bin Tahir mengatakan, lelang jabatan yang dilakukan di lingkup pemerintah Provinsi Maluku saat ini mengedepankan kompetensi. Mereka yang nantinya dinyatakan lolos dalam proses seleksi nanti tidak serta-merta akan dilantik. Penempatan pejabat hasil seleksi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Hasil seleksi dalam proses lelang jabatan selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Maluku untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pelantikan pejabat yang direncanakan pertengahan Januari tahun ini. Dan jabatan ini kan belum ada laporan dari tim seleksi, nanti ada laporan. Nah, lelang jabatan ini kita sekaligus melihat dan menilai kompetensi. Jadi bukan berarti lelang jabatan terus yang lelang semua harus dilantik, bukan. Tapi kita punya stok kira-kira dari aspek manajerialnya, dan pemahaman kebidaanannya, dia lebih cocok di mana. Mungkin dalam salah satu SKPD ada 3-4 orang yang punya kompetensi ke situ dengan penilaian yang memang dinilai oleh asesor dan tim seleksi. Dan kita sampaikan kepada gubernur bahwa si A dan si B ini punya potensi di bidang ini pada SKPD ini. Dan bukan berarti dia langsung kompetensi langsung dilantik. Nanti ada beberapa kali tahapan, mungkin yang ini pensiun, oh ini cocok di sini. Ada pergeseran-pergeseran terkait dengan kompetensi masing-masing. Menurut Sekda, pihaknya sampai saat ini masih menunggu hasil lelang jabatan yang dilakukan oleh tim seleksi. Tercatat kurang lebih 45 pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku mengikuti lelang jabatan tersebut. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional di Kota Ambon 9 Februari mendatang. Jadwal kedatangan Presiden itu masih belum berubah hingga hari ini. Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2017 akan dilaksanakan di Kota Ambon pada tanggal 9 Februari mendatang. Sesuai jadwal, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menghadiri peringatan Hari Pers tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Panitia HPN tingkat Provinsi Maluku Hamin bin Tahir Selasa pagi. Menurut Sekda, jadwal kedatangan Presiden untuk menghadiri Hari Pers Nasional di Ambon belum berubah hingga hari ini. Untuk memastikan kedatangan Presiden itu, Gubernur bersama Panitia Pusat akan menggelar rapat bersama dengan Sekretaris Kabinet di Jakarta. Sampai hari ini Presiden masih positif hadir. Tanggal 10 hari ini itu ada pertemuan di Sekretaris Kabinet antara Panitia Pusat dalam ini PWI dengan Bapak Gubernur terkait dengan rencana HPN kedatangan beliau. Pemerintah Provinsi Maluku akan memanfaatkan peringatan Hari Pers Nasional di Ambon untuk mendorong pemerintah pusat lebih memperhatikan Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku sangat berharap PWI bisa menyuarakan berbagai kepentingan Maluku seperti percepatan lumbung ikan nasional, poros maritim hingga pengembangan pariwisata di daerah ini. Untuk maksud tersebut, seluruh SKPD di lingkup pemerintah provinsi juga telah diminta membuat proposal terkait dengan program prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Proposal tersebut akan diberikan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, Badan Kepegawaian Kota Ambon telah memeriksa Camat Lei Timur Selatan beserta stafnya yang diketahui tidak melayani publik saat sidak penjabat Wali Kota Ambon. Camat Lei Timur Selatan disebut sementara menghadiri undangan Dinas Pendapatan. Namun Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon enggan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 19 pegawai Kecamatan Lei Timur Selatan yang melalaikan tugas.
Kepala Kepegawaian Kota Ambon, Beni Selano mengakui telah melakukan pemeriksaan terhadap Camat Lei Timur Selatan, Risat Luhukai bersama 19 orang stafnya. Pemeriksaan itu sesuai temuan pejabat wali kota Ambon saat melakukan sidak di kantor Camat Lei Timur Selatan 19 Desember 2016. Sesuai hasil pemeriksaan, diketahui Camat Risat Luhukai sedang menghadiri undangan Dinas Pendapatan untuk membicarakan upaya peningkatan pendapatan di Kecamatan Lei Timur Selatan. Sementara stafnya yang tidak melaksanakan tugas akan dikenai sanksi. Bagi mereka pelanggar disiplin, pelaku-pelaku pelanggar disiplin tersebut, tentunya kita akan mintai keterangan dan sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap Pak Camat maupun seluruh stafnya. Dan hasil daripada hasil pemeriksaan itu kita lagi kaji untuk memberikan hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Tanggal 19 Desember 2016, pejabat wali kota FC Papilaya melakukan sidak di kantor Camat Lei Timur Selatan. Saat itu Camat Lei Timur Selatan, Risat Luhukai bersama seluruh pegawai tidak berada di tempat. Bahkan kantor Camat sedang terkunci. Padahal waktu itu Camat dan stafnya mesti melakukan pelayanan kepada masyarakat setempat. Atas temuan itu, pejabat wali kota Ambon memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian memeriksa Luhukai bersama stafnya. Hamja Tomia dan Unga melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendapatan Kota Ambon menargetkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi pada tahun 2017 sebesar 81,5 miliar rupiah. Untuk mencapai target itu, akan dioptimalkan penerimaan dari pajak rumah makan dan restoran serta pajak bumi dan bangunan. Sebagai kota jasa, pemerintah Kota Ambon pada tahun 2017 akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sumber pajak dan retribusi. Kepala Dinas Pendapatan Kota Ambon, Yopi Silano, mengatakan pihaknya menargetkan pendapatan dari pajak dan retribusi tahun 2017 sebesar 81,5 miliar rupiah. Berbagai terobosan akan dilakukan untuk mewujudkan target itu. Salah satunya mengoptimalkan penerimaan jenis pajak restoran dan rumah makan. Pada tahun 2016, pajak rumah makan dan restoran menempati urutan kedua dengan nilai penerimaan sebesar 20,8 miliar rupiah. Yopi Silano memastikan jika pajak restoran dioptimalkan, jenis pajak ini akan menggeser pajak penerangan jalan di posisi pertama. Pada tahun 2016, pajak penerangan jalan memberikan kontribusi pendapatan terbesar dengan nilai 21,4 miliar rupiah lebih. Selain itu, Dispemda juga akan meningkatkan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan. Tahun 2016, pajak bumi dan bangunan memberikan masukan sebesar 10,1 miliar rupiah lebih. Total pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan